pembinaan kasih pemerintahan menuju aparatur desa yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. BIMTEK Perangkat Desa Kecamatan Banyu Biru. Pedoman kerja bagi perangkat desa. UU Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kontribusi desa ke depan menuju desa yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera. Disahkan Presiden RI pada tanggal 15 Januari 2024. Unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah lembaga, kewenangan, keuangan. Lembagaan adalah pemerintahan desa, BPD, lembaga permasyarakatan, dan lembaga adat desa. Kewenangan adalah asal-usul lokal skala desa, kewenangan tugas oleh pemerintah, Pemda provinsi, dan Pemda kabupaten kota. Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Kedudukan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Struktur organisasi tugas dan fungsi pemerintahan seperti yang disahkan dalam Perbup 22 tahun 2016. Gambar stok Pemdes. Untuk urutan teratas adalah Kades dan diikuti oleh Sedes, Kaur, Kasih, dan Kepala Dusun. Fungsi: melaksanakan manajemen tata prasaja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, kependudukan, pendataan, pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Larangan perangkat desa. 1. Merugikan kepentingan umum. 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, ataupun golongan. 3. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak, atau kewajibannya. 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu. 5. Melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. 6. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, ataupun menerima uang, suap, jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan ataupun tindakan yang dilakukannya. 7. Menjadi pengurus partai politik. 8. Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang. 9. Merangkap jabatan sebagai ketua ataupun anggota Badan Permusuhan Desa ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Merangkap jabatan pekerjaan yang mengganggu tugas pokok sebagai perangkat desa. 11. Ikut serta dalam terlibat kampanye pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. 12. Melanggar sumpah janji jabatan. 13. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi administrasi kepada perangkat desa yang melanggar. Perangkat desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan ataupun peringatan tertulis. Teguran lisan ataupun peringatan tertulis dilaksanakan oleh kepala desa setelah berkoordinasi dengan BPD. Peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 7 hari. Dalam hal peringatan tertulis tidak dilaksanakan oleh perangkat desa yang bersangkutan, maka dilakukan tindakan pemberitaan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberitaan selama-lamanya. Pemberitaan sementara perangkat desa. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Ditunjuk pelaksanaan harian PLH oleh Kades dari perangkat desa yang lain. Pemberitaan sementara perangkat desa karena 1. Ditetapkan sebagai tersangka, 2. Tertangkap tangan dan ditahan, 3. Ditetapkan sebagai terdakwa, 4. Terkena sanksi administrasi.
Perangkat desa yang terbukti tidak bersalah dalam waktu jangka 7 hari dikembalikan jabatan semula untuk direhabilitasi. Namanya bagi yang telah memasuki purna tugas. Pemberian tayang perangkat desa. 1. Meninggal dunia. Permintaan sendiri diberikan karena purna tugas berdasarkan SK pengangkatan. Berlangganan tetap. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Mekanisme pemberhentian. Kepala desa melaksanakan koordinasi dengan BPD. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberian perangkat desa. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang membuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa paling lama 7 hari kerja. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa untuk pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Kekosongan jabatan perangkat desa karena pemberian secara tetap. Kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas kepala desa yang kosong dilaksanakan oleh PLT atau pelaksanaan tugas dari perangkat desa yang masih aktif. Pelaksanaan tugas ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang ditembuskan disampaikan kepada camat paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal surat penugasan. Perbup nomor 89 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan hari kerja, jam kerja, pakaian dinas, cuti bagi aparatur pemerintahan desa. Maksud dan tujuan. Sebagai pedoman bagi aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan hari kerja, jam kerja, pakaian dinas, dan cuti. Bertujuan untuk mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang tertib dan disiplin, meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi aparatur pemerintahan desa, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hari kerja, jam kerja, pakaian dinas, dan cuti bagi aparatur pemerintahan desa. Ruang lingkup hari kerja, jam kerja. Hari kerja dilaksanakan pelayanan penyelenggaraan pemerintah di desa kantor ditetapkan 5 hari dalam 1 minggu, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sanksi administratif pelanggaran disiplin pelaksanaan hari kerja. Teguran lisan tertulis pertama, tertulis kedua, dan tertulis ketiga. Jam kerja. Jam kerja perangkat desa hari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 3, hari Jumat jam 8 sampai jam 11.30. Pakaian dinas dilaksanakan seperti biasanya hari Senin memakai kaki, Selasa kemeja batik, hari Rabu memakai kemeja batik motif Candi Gedong Songo, hari Kamis memakai kemeja batik, hari Jumat olahraga. Atribut kelengkapan pakaian dinas. Kelengkapan atribut pakaian dinas, rencana korpri, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang berwarna hitam, dan lain-lain. Cuti adalah hak bagi aparatur pemerintahan desa. Pejabat yang memberikan cuti, camat untuk pengajuan cuti dari kades, kades untuk pengajuan cuti dari perangkat desa dan staf. Adapun jenis cuti yaitu tahunan, sakit, melahirkan, karena alasan penting ataupun cuti besar. Cuti tahunan diberikan paling lama 12 hari kerja dalam 1 tahun. Hak keuangan selama cuti. Selama menjalankan cuti, aparatur desa yang bersangkutan tetap menerima hasil tetap secara penuh, sedangkan pemberian tunjangan tambahan penghasilan yang berbasis kinerja dapat diberikan apabila tingkat kehadiran dalam 1 bulan tersebut masih memenuhi ketentuan 50% atau lebih. Temukan periksa Badan Administrasi Pemerintahan Desa.